Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kartikawati dengan NPM 21150610084 dari kelas PSDIA. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bagaimana cara pembuatan konseptual data model dan physical data model menggunakan aplikasi Power Designer seperti itu. Nah, sebelum kita memulai, di sini saya sudah mempunyai IRD dari sistem penggajian karyawan. Sistem ini merupakan sistem basis data yang akan saya buat. Nah, di sini kita memiliki 3 entitas. Yang pertama ada pegawai, kemudian ada gaji dan tunjangan, di mana pegawai memperoleh gaji dan memperoleh tunjangan. Kemudian dari entitas pegawai memiliki atribut nama, NIP, alamat, gaji, dan jabatan. Kemudian pada entitas gaji terdapat atribut nomor slip sebagai primary key, gaji total, NIP, jam lembur, jam absen, dan tanggal. Kemudian pada entitas tunjangan terdapat atribut nomor slip THR sebagai primary key, kemudian ada THR, NIP, dan tanggal THR seperti itu. Kemudian lanjut, kita akan membuat CDM dan PDM dari IRD tadi. Untuk yang langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Power Designer yang ada pada komputer kita. Nah, setelah seperti ini akan muncul, kita klik Create Model untuk membuat CDM baru. Di sini kita beri nama TA atau tugas akhir praktikum 2. Kemudian model type, pilih pada konseptual data model dan pilih diagram konseptual diagram. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu, sebelum kita memulai untuk membuat CDM, kita setting terlebih dahulu. Seperti contohnya yang pertama, kita buka pada bagian tools, kemudian kita buka pada model option. Nah, di sini pada model setting, kita akan melihat bagian notation. Nah, di bagian notation ini sendiri, kita ubah ke entity relation. Ini notation sendiri cara untuk menentukan model yang dipresentasikan dalam diagram nantinya. Dan juga notasi ini dapat membantu memperjelas dan mempermudah pemahaman model. Dan untuk yang bagian entity or relationship ini, karena kita akan membuat sistem basis data relasional. Jadi kita pilih entity relationship. Setelah itu klik OK, dan ketika muncul pop-up, are you sure you want to change the notation from this model? Klik yes. Setelah itu, kita setting lagi pada bagian model option. Nah, di sini ada naming convention. Nah, pada naming convention, data item, domain, entity, file, identifier, inheritance, other object, package, dan relationship. Dan pada bagian karakter case, kita ubah ke lowercase semuanya. Pada name dan kode. Kita ubah satu persatu. Ini. Jadi mengapa kita ubah ke lowercase? Hal ini dikarenakan untuk mengubah opsi penulisan nama objek dalam model yang kita buat menjadi huruf kecil atau jadi kita bisa mengubah huruf kecil semua atau huruf kecil sebagian seperti itu. Nah, ini bertujuan sebagai konsistensi terkait nama objek yang ditulis dalam model, kemudian nantinya konsistensi yang ditulis ini akan
membantu memudahkan pemahaman dan pencarian objek dalam model, serta menghindari kesalahan penulisan atau pengenalan seperti itu. Setelah kita buat semuanya ke lowercase, kita klik OK. Nah, seperti ini. Dan pada bagian konseptual diagram, pertama kita membuat entity-entity terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka lagi file yang kita buat. Nah, karena di sini terdapat 3 entitas, yaitu pegawai, gaji, dan tunjangan, maka kita akan membuat 3 tabel entitas, seperti itu. Nah, karena tadi saya sudah membuat entitas yang akan saya buat, kita buka. Nah, seperti ini. Jadi untuk membuat tetapi sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk membuat entitas. Pertama pada bagian toolbox, bagian konseptual diagram akan muncul entity. Kita klik entity, kemudian kita buat seperti ini, entity 1, entity 2, dan entity 3. Kemudian kita akan klik 2 kali pada bagian entity 1. Ini sebagai entity pegawai. Jadinya kita ubah namanya menjadi entity pegawai. Setelah itu pada atribut, nah di sini ada nama, code, data type, range, dan lain-lain. Untuk name, ini merupakan nama atribut. Misalkan kita tulis nama seperti ini. Kemudian data type, karena ini merupakan nama, maka kita akan menggunakan variabel karakter dengan panjang 100. Seperti itu. Kemudian ini merupakan mandatory. Jika ini merupakan mandatory atau harus diisi, kita harus memberikan checklist pada bagian mandatory. Kemudian NIP. NIP ini merupakan nomor induk pegawai. NIP. Kemudian di sini kita menggunakan variabel data type. Data type yang digunakan ini integer karena NIP itu berupa angka-angka, jadi kita gunakan integer, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita akan menggunakan NIP atau nomor induk pegawai sebagai primary key. Jadi kita klik pada bagian primary key dan mandatory seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membuat entity ini, kita klik OK. Kita klik OK, maka pada bagian entitas pegawai akan muncul seperti ini. Seperti yang dilihat pada entitas pegawai ini. Nah, jadi karena itu dilakukan juga kepada entity 2, entity 3, yaitu entity gaji dan entity tunjangan dengan atribut yang sudah ada disesuaikan seperti ini, seperti itu. Kemudian, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan, sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini setelah semua entitas dan atribut dimasukkan, maka akan jadi seperti ini. Setelah itu, setelah kita menuliskan entitas dan atribut, kita akan memberikan relation pada masing-masing entitas. Nah, pada bagian toolbox, conceptual diagram, kita klik bagian relationship, kemudian kita tarik dari pegawai ke gaji seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, kita drag dari pegawai ke tunjangan. Nah, setelah itu, kita klik relationship, kita klik 2 kali. Nah, maka di sini akan muncul settingan dari relationship itu sendiri. Nah, di sini entitas 1 yaitu pegawai dengan entitas 2 yaitu gaji. Nah, di sini setelah sudah kita klik di sini karena entitasnya itu tadi pegawai mempunyai gaji, gaji, jadi kita ubah namanya menjadi memperoleh. Setelah itu, kita klik bagian cardinalities. Nah, pada cardinalities ini, kita akan membuat kardinalitas dari relationship tersebut. Nah, di sini karena syaratnya satu pegawai pada Word yang sudah kita buat, ERD yang sudah kita buat, yaitu one to one. Ini tandanya bantuan ini pada pegawai hanya memperoleh
satu pegawai hanya memperoleh satu gaji. Dan satu pegawai hanya memperoleh satu tunjangan setiap periode pemberian gaji dan tunjangan. Seperti itu. Setelah itu, cardinalities kita klik one, kita di sini pegawai itu gaji, kita klik mandatory. Jadi, masing-masing pegawai harus mempunyai satu dan hanya satu gaji. Kemudian, setiap gaji hanya mempunyai satu pegawai. Seperti itu. Jadi, masing-masing pegawai itu memiliki gaji masing-masing. Seperti itu. Kita klik OK. Nah, di sini akan berubah seperti ini, dan hal yang sama kita lakukan pada relationship 2. Ini kita mendapatkan tunjangan, dan cardinalities-nya sama. One on one, mandatory. Oke. Nah, setelah itu, ini sudah jadi. Jadi, ini kita sudah menuliskan entitas, atribut, dan kita sudah memberikan relationship seperti itu. Setelah itu, kita akan membuat bentuk dari physical data model dari konseptual data model ini gitu. Nah, jadi kita buka model, kita buka tools, kemudian kita generate physical data model seperti itu. Kita klik. Nah, kita select model, tugas akhir praktikum. Setelah itu kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi di sini akan muncul seperti ini. Pada entitas pegawai, NIP itu sebagai primary key, kemudian nomor slip itu integer sebagai foreign key dari 1, nomor slip THR merupakan foreign key 2, nama, dan ini semuanya ada atributnya seperti itu. Kemudian pada entitas gaji, di sini ada nomor slip, di sini ada sebagai primary key, kemudian NIP sebagai foreign key. Kemudian pada tunjangan, nomor slip THR sebagai primary key, dan NIP sebagai foreign key, seperti itu. Nah, perbedaan dari CDM dan PDM ini sendiri, yaitu pada bagian foreign key. Nah, pada bagian foreign key ini, pada PDM terdapat foreign key, sedangkan pada CDM tidak ada, seperti itu. PDM sudah jadi, kita save terlebih dahulu agar tidak hilang. Oke, setelah sudah, kita akan membuat generate database untuk langkah terakhir, yaitu kita buka bagian database, kemudian kita generate database. Nah, di sini kita direktori kita pilih, di mana kita akan menyimpan, di mana kita akan menyimpan file dari database generation ini sendiri. Kemudian untuk nama, di sini saya akan menuliskan tugas akhir 2, karena ini merupakan tugas akhir dari praktikum percobaan 2. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini masih terdapat error. Kita cek kembali errornya bagian mana. Kita PDM praktikum. Buka terlebih dahulu praktikum. Ini, terus kemudian kita generate database.
Masih error juga. Nah, tadi masih error, jadi kita coba mengubah pada bagian ini, pada bagian relationship. Nah, pada bagian cardinalities, kita isi mandatory pada bagian pegawai itu pegawai itu gaji saja di salah satu, seperti itu. Setelah itu akan hasilnya seperti ini, dan pada relationship kedua juga seperti ini. Kemudian kita coba lagi untuk kita generate ke physical data model. Karena tadi kita sudah menemukan PDM yang error ketika kita generate database, kita update saja, update existing PDM. Dan kita oke. Setelah itu kita klik oke lagi. Nah, di sini akan terupdate seperti ini. Kemudian kita coba lagi untuk generate database, kemudian klik database, kita generate database. Kita simpan file pada folder praktikum sistem basis data dan dengan nama TA2. Kita coba klik OK. Kita coba, do you want to overwrite it? Yes. Oke, setelah sudah. Nah, sini sudah berhasil dan kita lihat edit. Nah, di sini adalah kode program atau query SQL yang nantinya akan kita gunakan seperti halnya yang akan kita gunakan untuk menyusun database pada SQL seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.